Halo, jumpa lagi dengan Ibu Leli Nofrida Tambunan SPD pada pelajaran Sejarah Indonesia, di mana materi kita yaitu Perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Sama seperti pelajaran sebelumnya, bahwa kolonialisme dan imperialisme ini adalah bentuk penjajahan negara-negara Eropa pada masa itu, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pada masa itu, kita memiliki kerajaan-kerajaan yang berdaulat, kerajaan yang kaya akan sumber daya alam, kerajaan yang memiliki angkatan maritim yang kuat, kerajaan-kerajaan penguasa Nusantara yang memiliki wilayah yang begitu luas dan terkenal sampai ke penjuru dunia. Ketika bangsa-bangsa Eropa itu datang, awalnya mereka ingin melakukan hubungan perdagangan. Namun, karena keegoisan dan keserakan mereka, akhirnya mereka melakukan penjajahan di Nusantara, di mana mereka melakukan intervensi campur tangan dengan kerajaan-kerajaan berdaulat di Indonesia, yaitu monopoli, ekspansi, arogansi, dan diskriminasi. Monopoli adalah bentuk penjajahan di mana mereka ingin mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Di mana di sini petani kita dipaksa untuk menanam rempah-rempah, kemudian dipaksa harus menjual kepada mereka dengan harga yang murah, namun mereka menjual ke pasar dunia dengan harga yang mahal. Contohnya itu ya adalah VOC, Kongsi Dagang Negara Belanda. Kemudian setelah itu negara-negara penjajah ini melakukan ekspansi, yaitu penguasaan. Seperti pemerintahan Belanda telah melakukan ekspansi perluasan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Dan wilayah itulah yang sekarang menjadi NKRI. Yang ketiga adalah arogansi, yaitu bentuk kesombongan dan keangkuhan negara-negara penjajah tersebut kepada rakyat pribumi di Nusantara. Kemudian juga mereka melakukan diskriminasi, sangat membeda-bedakan rakyat pribumi dengan bangsa-bangsa lainnya di Indonesia. Diketahui dalam hal pendidikan, rakyat pribumi memiliki pendidikan yang paling rendah. Diketahui bahwa golongan pertama didiami oleh murid-murid dari pribumi, kemudian golongan kedua adalah timur asing, dan golongan ketiga adalah orang-orang Eropa. Sehingga rakyat pribumi yang merupakan penduduk asli Nusantara diberikan level pendidikan yang paling rendah. Karena bentuk intervensi dan segala bentuk penderitaan yang diberikan oleh negara-negara penjajah itulah akhirnya kita melakukan resistensi, yaitu melawan bentuk penjajahan-penjajahan tersebut. Kita melakukan perlawanan, pemberontakan terhadap segala kekejaman negara-negara penjajah tersebut. Diketahui di sini bahwa kita pada saat itu melakukan perjuangan dalam melawan penjajah. Diketahui bahwa ada bentuk karakteristik perjuangan sebelum abad ke-20 sangat berbeda dengan bentuk perjuangan di abad ke-20. Karakteristik perjuangan sebelum abad 20 masih bersifat lokal, yaitu kedaerahan. Kemudian juga bergantung pada pemimpin karismatik seperti tokoh agama, kemudian tokoh adat maupun raja. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perlawanan fisik atau mengandalkan kekuatan senjata. Artinya di sini kita masih menggunakan senjata dan melakukan perang untuk melawan penjajahan.
Kemudian juga belum bersifat nasionalisme, artinya masih bersifat kedaerahan, dan belum memiliki tujuan yang jelas. Kemudian juga mudah dikalahkan melalui politik divide et impera, yaitu politik adu domba, yaitu strategi yang sangat licik namun sangat jitu untuk memecah belah Nusantara. Dampak kebijakan VOC dan pemerintahan Belanda. Diketahui bahwa dampak dari kebijakan VOC, yaitu Kongsi Dagang Negara Belanda yang disebut juga dengan Verenigde Oost-Indische Company, sangat-sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Dan juga pemerintahan Belanda dengan segala kebijakannya menyebabkan Indonesia sangat menderita, kemudian jatuh miskin, dan kerajaan-kerajaan berdaulat tadi hancur. Dan juga kita merasakan bahwa kita tidak berkembang dalam ilmu pengetahuan, sangat bodoh, dan juga kita memiliki mentalitas inferior, yaitu merasa sangat rendah diri. Karena diketahui bahwa pada masa pemerintahan Belanda, mereka sering melakukan pembulian kepada rakyat pribumi. Mereka mengatakan bahwa inlander, 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 artinya itu adalah sangat rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa yang pada saat itu mendiami Nusantara. Mentalitas inferior ini masih saja dimiliki oleh kita saat ini, oleh anak-anak sekolah saat ini. Kita sangat merasa rendah diri ketika kita melihat orang-orang Eropa, maka kita selalu saja ingin meminta mengambil gambar bersama mereka, seolah-olah mereka itu adalah artis. Dan kita menganggap diri kita rendah dibandingkan mereka. Itulah mentalitas inferior yang masih ada sampai sekarang. Karena segala penderitaan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah-penjajah Eropa tersebut, akhirnya kita melakukan perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang, yaitu VOC, dan juga kita melakukan perang melawan penjajahan Belanda. Bentuk perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang ini dapat kita lihat dari perjuangan daerah-daerah di Indonesia dalam melawan keserakahan negara-negara penjajah tersebut, di mana mereka berjuang melawan penjajahan tersebut dengan mempertaruhkan nyawa mereka, yaitu Aceh, di mana versus Portugis dan VOC. Kemudian ada Maluku Angkat Senjata, Sultan Agung versus JP Queen, perlawanan Banten dan perlawanan Goa. Kemudian juga ada perang melawan penjajahan kolonial Belanda, di mana di sini ada perang Patimura, perang Padri, perang Diponegoro, perang Banjar dan perang Aceh. Itulah bentuk perjuangan kita dalam melawan penjajah. Seperti itulah pejuang-pejuang kita yang rela bertaruh nyawa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sekarang kalian sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus memperjuangkan Indonesia dengan cara kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dan kelak kalian akan menjadi pemuda-pemuda bangsa yang akan membuat Indonesia menjadi negara yang berkembang, negara yang maju, negara yang dapat bersaing dengan negara-negara Eropa itu. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini memberikan pengetahuan kepada anak didik sekalian. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Leli Nofrida Tambunan SPD pada pelajaran Sejarah Indonesia. Kita akan membahas mengenai perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Ini adalah bentuk-bentuk dari perjuangan daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan
perlawanan terhadap keserakahan kongsi dagang, yaitu VOC maupun negara-negara Eropa penjajah pada masa itu. Yang pertama adalah Aceh versus Portugis dan VOC. Kedua, Maluku angkat senjata. Ketiga, Sultan Agung versus JP Queen. Yang keempat, perlawanan Banten. Dan kelima adalah perlawanan Goa. Pertama adalah Aceh versus Portugis dan VOC. Diketahui ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, banyak pedagang-pedagang Islam yang beralih berdagang ke Aceh, sehingga akhirnya Aceh menjadi pusat perdagangan. Hal ini menimbulkan rasa takut dan rasa terancam bagi Portugis. Karena itulah Portugis melakukan penyerangan kepada Aceh, yaitu tahun 1523 dan tahun 1524. Diketahui Portugis melakukan penggangguan terhadap perdagangan-perdagangan yang dilakukan Aceh, kemudian memburu kapal dagang Aceh dan mengganggu kedaulatan Aceh. Hal ini menimbulkan Aceh marah dan melakukan perlawanan terhadap Portugis. Aceh melakukan banyak persiapan-persiapan untuk melakukan penyerangan kepada Portugis. Yang pertama, Aceh melengkapi kapal dagang dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Kedua, mendatangkan persenjataan tentara dan ahli dari Turki. Dan yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Namun setelah berbagai persiapan ini, serangan Aceh kepada Portugis gagal. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa Portugis menyerang Aceh tahun 1569. Dan sama seperti Aceh, Portugis juga gagal. Selanjutnya diketahui Aceh menyerang Portugis, di mana di sini dipimpin oleh Iskandar Muda. Iskandar Muda melipat gandakan kekuatan dengan cara pertama, angkatan laut diperkuat. Yang kedua, mempersiapkan kapal besar muatan 600 sampai 800 prajurit. Yang ketiga, mempersiapkan pasukan kavaleri. Yang keempat, mempersiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Dan yang kelima, menempatkan para panglima perang di pelabuhan-pelabuhan penting. Akhirnya tahun 1629 Aceh menyerang Portugis. Namun diketahui bahwa penyerangan ini juga gagal. Yang kedua adalah Maluku angkat senjata. Diketahui bahwa terjadi persekutuan antara Portugis dan Ternate dan juga persekutuan antara Spanyol dan Tidore. Persekutuan ini terjadi karena sudah ada perselisihan di antara Ternate dan Tidore, sehingga Portugis dan Ternate perang melawan Spanyol dan Tidore. Melihat hal ini, diketahui diadakanlah perjanjian Saragossa untuk melakukan perundingan antara Portugis dan Spanyol. Karena memang di awal ketika Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudera, mereka itu sudah melakukan perjanjian namanya perjanjian Tordesillas, di mana terjadi pembagian wilayah. Portugis berada di wilayah bagian timur, sedangkan Spanyol berada di wilayah bagian barat. Sedangkan pada saat itu Maluku berada di wilayah bagian timur. Karena itulah di sini dilakukan perjanjian Saragossa. Yang pertama dinyatakan bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kolonialismenya di Filipina. Dan yang kedua, Portugis tetap Maluku dengan melakukan aktivitas perdagangan selanjutnya. Hingga akhirnya Portugis berkuasa dan semakin merajalela
dan akhirnya Portugis sering melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Maluku. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi Maluku. Diketahui tahun 1565 Sultan Kairun menyerang Portugis. Melihat hal ini, Portugis sangat kewalahan dan mengajak berdamai tahun 1570. Namun ternyata ajakan berdamai itu hanyalah tipu muslihat. Sultan Hairun dibunuh. Melihat hal ini, Sultan Babula, anak Sultan Hairun, melanjutkan perjuangan ayahnya. Dan diketahui tahun 1575, Ternate dan Tidore yang telah sadar bahwa Portugis itu adalah negara penjajah, akhirnya mereka bersatu. Karena inilah akhirnya Portugis melarikan diri dari Maluku. Yang ketiga adalah Sultan Agung versus J.P. Queen. Diketahui bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo memiliki cita-cita, yaitu yang pertama mempersatukan seluruh tanah Jawa, yang kedua adalah mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Latar belakang penyerangan Sultan Agung ke Batavia, yaitu yang pertama adalah monopoli VOC. VOC adalah kongsi dagang negara Belanda yang melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Karena itulah Sultan Agung Hanyokrokusumo melakukan penyerangan sampai ke Batavia untuk menyerang VOC tersebut. Yang kedua adalah VOC menghalangi kapal-kapal dagang Mataram berdagang ke Malaka. Dan yang ketiga adalah VOC tidak mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat adalah VOC di Batavia memberikan ancaman bagi masa depan Pulau Jawa. Karena itu di sini dilakukan 2 kali penyerangan, yaitu tahun 1628, di mana serangan pertama yaitu Mataram versus VOC. Namun Tumenggung Baureksa gugur. Dan tahun 1629 serangan kedua yaitu Mataram versus VOC, dan akhirnya J.P. Queen meninggal. Yang keempat adalah perlawanan Banten, di mana di sini dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kebijakan-kebijakan untuk menjadikan Banten menjadi bandar perdagangan internasional yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu yang pertama mengundang para pedagang Eropa selain VOC, dan yang kedua adalah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara Asia. Namun di sini VOC melakukan strategi liciknya, namun sangat jitu untuk memecah belah kekuasaan pada masa itu, di mana di sini VOC melakukan politik adi domba atau politik divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji. Sultan Haji yang akhirnya lebih berpihak pada VOC dan mengkhianati ayahnya, mendapatkan bagian dari kemenangan VOC dan Sultan Haji tersebut. Diketahui bahwa dilakukanlah perjanjian, namanya adalah Perjanjian Banten, dan Sultan Haji menjadi Raja Banten. Yang kedua, Banten harus membayar biaya perang. Yang ketiga, Banten harus mengakui monopoli VOC. Keempat, Kepulauan Maluku tertutup untuk pedagang Banten. Yang kelima, hanya VOC yang berhak mengekspor lada dari Banten. Dan yang keenam, Banten melepaskan pengaruh di Cirebon. Kita lanjut ke perlawanan Goa. Diketahui bahwa di Goa terdapat pelabuhan namanya Pelabuhan Somba Opu yang merupakan pelabuhan yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional, di mana di sini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Diketahui bahwa dalam perlawanan Goa ini VOC juga melakukan taktik
atau strategi politik divide et imperanya, di mana Sultan Hasanuddin diadu domba dengan Arupalaka. Dan akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan harus menandatangani perjanjian Bongaya dengan isinya yaitu Goa harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, semua pedagang barat meninggalkan Goa kecuali Belanda. Dan yang ketiga adalah Goa harus membayar biaya perang. Keempat, Arupalaka menjadi Raja Bone. Yang kelima, VOC mendirikan benteng. Dan keenam, Makassar harus melepaskan daerah jajahan. Terima kasih buat anak-anak sekalian yang telah mendengarkan pelajaran hari ini. Semoga dapat mengerjakan kuis selanjutnya. Selamat mengerjakan kuis. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lelino Frida Tambunan SPD pada pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Perang melawan penjajahan kolonial Belanda, di mana kita akan membahas 5 perang yang terjadi di Nusantara dalam menghadapi penjajahan kolonial Belanda, yaitu Perang Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Bali, dan Perang Aceh. Pertama yaitu Perang Patimura tahun 1817, di mana di sini ada 2 gambar pahlawan dari Maluku yaitu Patimura dan Christina Marta Tiahau. Berikut adalah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Maluku, yaitu monopoli perdagangan, penyerahan wajib, kewajiban kerja paksa, kemudian para guru diberhentikan, para pemuda dijadikan tentara, dan sikap arogan dan sewenang-wenang Residen Saparua, dan Belanda yang tidak mau membayar perahu Oramba yang dipesannya dari rakyat. Segala kebijakan-kebijakan yang merugikan itu mengakibatkan rakyat Maluku menentang Belanda, di mana mereka sepakat untuk melakukan perlawanan kepada Belanda, seperti umat Islam di Pulau Haruku yang sepakat untuk menentang Belanda, begitu juga umat Kristen di Pulau Saparua. Kemudian Thomas Matulesi beserta pasukannya menguasai benteng Dorstad yang dikuasai oleh Belanda. Kemudian juga Patimura mengagalkan 300 prajurit pasukan Mayor Begis yang seharusnya membantu Belanda di Maluku. Diketahui karena segala perlawanan dari Maluku ini, akhirnya Belanda melakukan serangan yang mengerikan, yaitu di akhir perjuangannya Patimura ditangkap dan dihukum gantung, dan Christina Marta Tiahau dibuang ke Jawa. Itulah akhir dari Perang Patimura yang sangat menyedihkan. Kita lanjut yang kedua yaitu Perang Padri. Perang Padri ini terjadi berawal dari perbedaan antara kaum adat dengan kaum Padri, di mana kaum Padri ini bertujuan untuk melakukan pemurnian ajaran Islam. Sedangkan kaum adat yang masih mengikuti adat-adat lama di Minangkabau masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan ajaran Islam, seperti menyabung ayam, berjudi, dan minum minuman keras. Karena itulah di sini Belanda melakukan politik divide et imperanya, yaitu politik adu domba, di mana dia bersekutu dengan kaum adat untuk menyerang kaum Padri. Perang Padri ini terjadi cukup lama, di mana terjadi dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu tahun 1821 sampai 1825, di mana di sini pahlawan-pahlawan dari Minangkabau yaitu Tuanku Pasaman yang melakukan perjuangan di Lintau. Kemudian ada Tuanku Nanrece di sekitar Baso, dan ada Peto Syarif yaitu Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan kaum Padri yang begitu sengit akhirnya menimbulkan kewalahan dari Belanda,
Hingga akhirnya pada tanggal 26 Januari 1824, Belanda mengajak untuk berdamai dan menandatangani perjanjian Masang. Namun di sini Belanda memaksa Tuanku Mensiangan untuk ikut berdamai. Dan Tuanku Mensiangan tidak ingin, namun mereka menangkapnya. Karena itulah kaum Padri marah dan melakukan perlawanan kembali kepada Belanda. Kemudian kita lanjut ke fase kedua, yaitu tahun 1825 sampai 1830, di mana ini disebut sebagai fase peredaan. Karena pada saat itu Belanda juga melakukan perang dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Dan pada saat Perang Jawa tersebut, Belanda kehabisan modal. Hingga akhirnya di sini Belanda melakukan perundingan dengan kaum Padri, di mana Belanda dengan saudagar Arab yaitu Sulaiman Al-Jufri mengajak berunding Tuanku Nanrece dan Tuanku Lintau, dan ditandatanganilah perjanjian Padang yang berisi Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri, kemudian kedua pihak tidak saling menyerang, dan kedua pihak melindungi para pedagang, dan Belanda melarang adu ayam. Kemudian fase ketiga, Perang Diponegoro di Jawa telah selesai, maka Belanda melakukan penyerangan militer kembali ke Minangkabau. Namun selain serangan militer juga Belanda melakukan strategi winning the heart yang dilakukan oleh Van den Bosch, dan dengan perjanjian namanya adalah Plakat Panjang. Namun kaum Padri tahu segala tindakan licik dari Belanda dan tidak ingin berdamai dengan Belanda. Belanda melakukan penyerangan di mana pada tanggal Agustus 1835 benteng dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol dikuasai Belanda, dan pada tanggal 28 Oktober 1837 Imam Bonjol diajak berdamai. Namun lagi-lagi itu hanyalah tipu muslihat dan Imam Bonjol dibuang ke Cianjur. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro. Latar belakang Perang Diponegoro sebab umumnya yaitu campur tangan Belanda di keraton yang melahirkan budaya barat seperti minum minuman keras. Yang kedua, Belanda mengizinkan perusahaan asing menyewa tanah dan pemilik tanah menjadi pekerja paksa sehingga para petani tidak bisa mengembangkan hidupnya. Yang ketiga adalah rakyat diwajibkan membayar berbagai macam pajak. Bahkan seorang ibu yang menggendong anak pun diharuskan membayar pajak. Kemudian sebab khususnya yaitu pemasangan anjir atau patok yang melewati tanah pekarangan Pangeran Diponegoro. Karena segala tindakan dari Belanda itulah akhirnya pada tanggal 20 Juli 1825 pecahlah Perang Diponegoro. Diketahui Diponegoro akhirnya berpindah ke Bukit Selangor, di mana di sini dibentuk strategi-strategi untuk melawan Belanda, yaitu yang pertama, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah bantuan dari luar. Kemudian mengirim kurir kepada para bupati atau ulama untuk mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Kemudian menyusun daftar nama bangsawan yang merupakan kawan ataupun lawan, dan membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang. Diketahui bahwa Diponegoro ini mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa, sehingga Perang Diponegoro juga disebut sebagai Perang Jawa. Berikut adalah strategi yang dilakukan Diponegoro, yaitu perang langsung dengan pasukan besar, perang gerilya, perang atrisi atau penjamuan, di mana Diponegoro ini selalu melakukan perpindahan pos ketika menyerang Belanda. Karena itu Belanda melakukan strategi benteng stelsel, yaitu membangun benteng di setiap daerah-daerah yang sudah dikuasainya. Dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Diponegoro dan strategi yang dilakukan oleh Belanda, diketahui pada tanggal 17 Oktober 1829 anggota dari Diponegoro yaitu Sentot Prawirodirjo menandatangani perjanjian Imogiri yang berisi penyerahan diri dengan pasukannya. Namun Pangeran Diponegoro tetap mempertahankan tumpah darahnya. Yang keempat adalah Perang Bali.
Perang Bali ini terjadi dengan latar belakang Belanda memaksa hukum tawan karang dihapus. Hukum tawan karang ini adalah hak dari Raja-Raja Bali ketika ada kapal yang terdampar di pantai Bali, maka kapal dan seluruh isinya akan disita dan dikuasai oleh rakyat dan raja. Namun di sini Belanda memaksa agar hukum tawan karang itu dihapus. Diketahui karena ini pada tanggal 27 Juni 1846, Belanda membawa pasukannya itu sekitar 1.700 orang untuk menyerbu pantai Bali. Dan Raja dan Pati Ketut Jelantik mundur dalam peperangan ini. 6 Juli 1846 terjadilah perjanjian antara Kerajaan Bali yaitu Buleleng dengan Belanda, yaitu Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng dan tidak boleh membangun benteng. Kemudian Raja Buleleng mengganti biaya perang sejumlah 75.000 gulden dan menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik, dan Belanda diizinkan menempatkan pasukan di Buleleng. Namun ternyata perjanjian ini disetujui oleh Kerajaan Buleleng itu hanyalah berpura-pura, di mana di sini Kerajaan Buleleng tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda, seperti membangun benteng pertahanan, kemudian rakyat juga tetap mempertahankan hukum tawan karang dan meminta bantuan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Diketahui pada tanggal 8 Juni 1848, menghadapi serangan dari Kerajaan Buleleng, Raja dan I Gusti Ketut Jelantik, Belanda kalah. Namun 15 April 1849 Belanda menyerang kembali Jagaraga, dan 16 April 1849 diketahui Raja Buleleng dan Ketut Jelantik gugur dalam medan perang. Yang kelima adalah Perang Aceh. Aceh pada masa itu menjadi pusat perdagangan. Diketahui kedaulatan Aceh ini terdapat berbagai macam perjanjian-perjanjian mengenai kedaulatan Aceh, yaitu ada Traktat London di mana Belanda tidak dibenarkan mengganggu Aceh. Kemudian ada Traktat Siak di mana Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Kemudian ada Traktat Sumatera di mana Inggris memberi kebebasan kepada Belanda memperluas kekuasaan di Sumatera. Karena Belanda melakukan penyerangan-penyerangan untuk menguasai Aceh, maka rakyat Aceh dan pahlawan-pahlawan Aceh melakukan perjuangan-perjuangan seperti syahid atau menang. Kemudian ada Perang Sabil. Dan di sini terjadi peristiwa yang menggemparkan Belanda, yaitu Het Verraad van Teuku Umar, yaitu pengkhianatan Teuku Umar, di mana Teuku Umar menyerah kepada Belanda dan Belanda mengangkat Teuku Umar menjadi panglima. Kemudian Belanda memperbolehkan Teuku Umar untuk membangun kesatuan dengan 250 anggota. Namun ternyata Teuku Umar sama sekali tidak ingin mengkhianati rakyatnya, malah berbalik mengkhianati Belanda dan membawa dana 800.000 gulden. Berikut adalah strategi Belanda menyerang Aceh, yaitu ada strategi konsentrasi Stelsel, kemudian juga mengikuti usulan Snokhurgrogne dan mengerahkan Korps Marsose. Korps Marsose ini adalah orang-orang Indonesia yang bisa bahasa Aceh, yang merupakan informan-informan yang disebarkan untuk mengetahui strategi-strategi dari Aceh. Berikut adalah pahlawan-pahlawan Aceh, yaitu Tengku Cikditiro yang melakukan perjuangan melawan Belanda, namun tahun 1891 gugur. Kemudian ada Sultan Muhammad Daud Shah, yaitu Sultan Aceh, di mana akhirnya menyerah karena istrinya Pocut Murong ditangkap oleh Belanda. Kemudian ada Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien, di mana Teuku Umar gugur dan Cut Nyak Dien ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Kemudian ada Panglima Polem yang menyerah karena istri, ibu dan anak-anaknya ditangkap. Begitulah perang yang terjadi di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Diharapkan anak-anak mengerti tentang pembahasan dari materi perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Dan setelah ini kita akan mengerjakan kuis.
Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Selamat mengerjakan kuis. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Leli Nofrida Tambunan SPD pada pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kita akan membahas mengenai bidang politik dan struktur pemerintahan, yaitu yang dipimpin oleh pemerintahan Belanda dan pemerintahan Inggris pada saat menjajah di Indonesia. Awal kita akan membahas mengenai bidang politik dan struktur pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Berikut adalah kebijakan-kebijakan pemerintahan Belanda. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur, yaitu 9 wilayah, dan 30 regensap, yaitu kabupaten. Yang kedua, prefektur dipegang oleh prefek, yaitu pejabat kepala pemerintahan, di mana prefek ini haruslah dari orang-orang Eropa. Yang ketiga, regensap atau kabupaten dikepalai oleh seorang regen, yaitu adalah bupati, di mana regen ini adalah jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh orang pribumi. Yang keempat, status bupati sampai camat itu dijadikan sebagai Binnenlandbestuur, yaitu pegawai negeri yang diberikan gaji. Padahal dahulu bangsawan-bangsawan Nusantara ini memiliki wilayah yang sangat luas, kemudian juga mereka bisa mendapatkan pajak dari rakyat. Namun pada masa pemerintahan Belanda, mereka hanya diberikan gaji, hanya sebagai seorang pegawai negeri. Yang kelima, setiap prefek ditugasi memperketat pengawasan administratif dan keuangan penguasa pribumi. Jadi prefek-prefek orang-orang Eropa di sini mengawasi para penguasa-penguasa pribumi, melihat dalam administratif dan keuangan mereka. Yang keenam, pemerintahan pusat berada di Batavia dipimpin oleh Guzen, Gubernur Jenderal. Batavia itu sekarang adalah Jakarta. Yang ketujuh, terdapat departemen-departemen yang mengatur pemerintahan. Kita lanjut, pada masa pemerintahan Belanda ini ternyata ada dualisme pemerintahan. Yang pertama itu adalah pemerintahan Eropa, Europsbestuur, dan yang kedua adalah pemerintahan pribumi, Inlandsbestuur. Kita jelaskan mengenai pemerintahan Eropa atau Europsbestuur, di mana di sini terdapat residen yang memimpin di wilayah karesidenan. Yang kedua, wilayah Jawa sampai Madura terbagi menjadi 20 karesidenan. Yang ketiga, pulau Indonesia lain juga dibagi dalam wilayah karesiden-karesidenan, namun jumlahnya lebih kecil. Yang keempat, terdapat asisten residen yang mengepalai afdeling. Dan yang terakhir adalah terdapat kontrolir yang memimpin di wilayah bagian afdeling. Jadi di sini semakin lama wilayahnya akan semakin kecil. Kemudian pada pemerintahan pribumi atau Inlandsbestuur, para pejabat yaitu priai pribumi, yaitu para bangsawan-bangsawan pribumi. Kemudian regen atau bupati memimpin kabupaten yang dipimpin atau dibantu oleh pati. Kemudian kabupaten terbagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh wedana. Distrik terbagi lagi menjadi onderdistrik yang dikepalai oleh asisten wedana, yaitu camat. Dan unit terbawah dan yang paling kecil yaitu desa. Inilah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, di mana pada masa pemerintahannya dia mengubah sistem pemerintahan dan birokrasi di Jawa tersebut menjadi sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan. Di mana di sini Herman Willem Daendels mempunyai tugas yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
Jadi sentralisasi kekuasaannya itu ada di Batavia. Kenapa ada di Batavia? Karena Batavia itu memiliki posisi strategis, posisi paling tengah di Nusantara, di Indonesia, yang dapat mencakup seluruh pulau di Indonesia. Berikut adalah kebijakan pada masa pemerintahan Belanda yang disebut dengan nama Pax Neerlandica, di mana Pax Neerlandica ini adalah penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda. Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda tersebut akhirnya disatukan dengan kebijakan Pax Neerlandica. Wilayah-wilayah inilah sekarang yang menjadi wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut, yaitu bidang politik dan struktur pemerintahan di pemerintahan Inggris. Apa saja kebijakannya? Yaitu yang pertama adalah terbentuknya sistem pemerintahan dan birokrasi baru. Yang kedua, pembaruan dalam struktur pemerintahan dan peradilan. Yang ketiga, tiap keresidenan dikepalai oleh residen atau bupati yang dibantu oleh asisten residen. Keempat, regen diangkat menjadi pegawai pemerintah. Kelima, bupati dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Keenam, residen dan asisten residen mengawasi bupati. Yang ketujuh adalah penghapusan kerja rodi. Jadi sistem kerja rodi, sistem kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda dihapuskan, ya. Yang kedelapan, Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan dan diberikan gaji pada pegawai yang ditambahkan karena di sini terjadi perbaikan dalam gaji pegawai dan terjadi pemberantasan korupsi. Ini adalah Thomas Stamford Raffles, di mana dia berkuasa di Nusantara pada masa pemerintahan Inggris yang mengubah sistem tradisional Jawa bersifat patrimonial, yaitu sistem tradisional yang berdasarkan turun-temurun berkuasa di daerah Jawa tersebut diubah menjadi sistem pemerintahan modern rasional, di mana pada masa pemerintahan sistem pemerintahan modern rasional ini, disinilah rakyat Nusantara mengenal uang, kemudian juga mengenal sistem land-rent, yaitu sistem sewa tanah. Juga di sini diadakan sistem ekonomi liberal, yaitu bebas. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan pada pembelajaran hari ini dan kalian akan mengerjakan tugas online dengan menggunakan media Kahoot. Jadi sebaiknya kalian mengerjakan dengan teliti dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Selamat mengerjakan kuis.